duluan masuk ketimbang kalian atau ibu calon guru. Ya, yang kedua, keluarkan apa yang harus dikeluarkan sebelum masuk ke kelas. Contohnya kamar mandi, misalnya pulpen tidak ada. Kalau sudah disiapkan, artinya disiapkan siap bro, misalnya kan itu kan di awal pembelajaran pas setiap guru masuk. Itu dilakukan setiap guru masuk. Arti siap itu adalah bahwa kita siap untuk belajar. Yang ketiga, kalau terlambat masuk kelas, duluan saya masuk kemari, ya, menghafal 5 surat ayat pendek. Ya, misal, siapa kamu? Iqbal. Duluan saya masuk kemari, terus dia terlambat. Ya, itu harus menghafal 5 surat ayat pendek. Itu secara lisan saya sampaikan. Nanti kesempatannya akan saya ketik dan saya tempelkan di kelas. Ya. Contohnya surat pendek. Oh, contoh surat pendek selain dari yang 6 surah. Ya, selain dari 6 surah, Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Asr dan Al-Kausar. Al-Kausar. Karena itu adalah surat pendek. Oke, selain dari itu semua surahnya bisa. Banyak surah kan? Berapa surah dalam Al-Quran? 144 surah. Bedanya selain dari yang 6 itu tahu selain dari yang 6 itu tadi? Selain dari Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Asr, satu lagi Al-Kausar. Selain dari itu surahnya silakan dihafal. Kalau mau terlambat silakan dihafal. Oke, ada pertanyaan? Ada semua? Siapa tidak ada? Furqan. Furqan apa Furqan? K apa Q? Furqan. Q. Oke, sudah. Kemarin sempat ditanyakan pertanyaannya, apa perbedaan antara luar dengan dalam? Ya, kalau yang luar bisa diamati secara langsung, kalau yang dalam tidak bisa diamati secara langsung. Itu pengertian pada umumnya. Untuk masalah gambarnya di situ sudah agak gambarnya secara. Oke, saya sedikit. Ya, ini apa itu reproduksi? Reproduksi itu adalah proses terbentuknya individu baru. Reproduksi bertujuan untuk merastikan spesies agar tidak punah. Yang lebih kalian kenal itu bahasa biologinya melestarikan spesies agar tidak punah. Artinya memperoleh keturunan. Nah, kembali ke gambar yang ini. Berarti ada bapak, ada mak, ada anaknya. Terus di sini ada organ reproduksi pada pria. Ya, ini ringkasannya. Untuk pembelahan sel itu kalian pahami saja, ini ringkasan saja. Yang sudah digambar dan hari Jumat silakan dikumpul. Yang sudah saya suruh sistem reproduksi laki-laki dan perempuan. Ya, di situ ada kantong kemih, ada ureter, saluran sperma, kantong semen, rektum, kelenjar kover, epididymis, testis, skrotum, kelenjar prostat, uretra dan penis. Itu sudah kalian bahas di dalam persentase. Ya, itu sudah kalian bahas di dalam persentase. Apa itu penis, apa itu uterus, apa itu uretra, skrotum dan sebagainya. Ada di dalam buku. Kalau nanti keluar di sebuah pertanyaan di soal ulangan, harapan saya bisa menjawab. Ya, ini bagian-bagiannya. Vesicula spinalis, kelenjar prostat, kelenjar koper. Itu ada di buku. Selanjutnya, organ reproduksi pada wanita. Ya, ada opidum, indung telur, kantong kemih, rahim, vagina, lubang urin. Ya, di situ di dalam buku sudah ada ini keterangannya. Kalian tinggal baca dan membaca ini tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Ada ingat tadi apa? T. Pembiakan vegetatif buatan. Jadi ada 3 cara yang bisa dilakukan untuk vegetatif buatan ini pada tumbuhan. Yang pertama ada dengan cara mencangkok, yang kedua menutup, yang ketiga itu Iya, Bu. stick. Apa itu mencangkok? Silakan baca sendiri ya. Nanti kalian ibu akan menjelaskan sedikit tentang ini dan videonya akan ibu putar sebentar lagi ya. Dan dulu itu cara perkembangbiakan vegetatif buatan dengan merendam bagian ranting yang tumbuh dalam tanah. Ini video betapa luasnya di dunia ini dipenuhi dengan tumbuhan ya. Ya, dan kita bisa mempercepat perkembangan suatu tanaman itu, lebih memperbanyaknya lebih cepat ya. Jadi kalau kita mau nanam jambu bisa terus 1 hektar begitu cepat karena kita bisa mencangkok bibitnya ya. Ya, Bu. Dan apa itu stick? Stick adalah metode perbanyakan tanaman dengan menggunakan potongan tumbuhan tanaman. Ya, Bu. Lanjut. Link. Linknya. Bertemu kembali dengan saya pada channel Rudy Animasi. Dalam video kali ini saya akan berbagi pengalaman cara stek batang. Awalnya pemilihan media ada 2 jenis. 1. Menggunakan media tanah biasa atau tanah liat. 2. Menggunakan media tanah biasa juga tetapi media bekas tanaman lain. Media kedua ini lebih gembur karena sudah dipakai untuk tanaman lain. Yang baik digunakan adalah media kedua. Untuk penanaman ada 2 cara. 1. Hanya dengan menggunakan media saja. 2. Dengan media dan menggunakan obat perangsang akar. Untuk cara kedua, pertumbuhan akar akan lebih cepat, lebih baik, dan lebih banyak dibandingkan dengan cara ke-1. Selanjutnya, persiapan batang yang akan di-stek. Yang pasti dari tanaman yang sehat dan yang sudah tua. Cara mudah melihat batang tua untuk tanaman bunga atau buah yang sudah pernah berbunga dan berbuah. Untuk tanaman tanpa bunga atau buah, bisa dilihat karakter batang yang tua. Ini adalah yang harus diperhatikan untuk mendapatkan hasil maksimal. Selanjutnya, persiapan batang stek ada 2 jenis. 1. Batang yang masih ada daun. Batang ini lebih mudah tumbuh. 2. Batang yang tidak ada daunnya. Batang ini bisa saja pertumbuhannya sama dengan batang ke-1, tetapi pertumbuhan daun dan akarnya tidak secepat dan tidak sebanyak pertumbuhan batang ke-1. Dan batang ini juga biasanya menyebabkan lamanya pertumbuhan stek. Selanjutnya, sebelum melakukan pemotongan, yang harus diperhatikan yaitu pemilihan batang untuk ditanam. Bagian batang yang berada di atas media. 1. Jika menggunakan batang berdaun, minimal tersisa 2 helai daun. Dan lebih baik masih tersisa beberapa titik bekas daun tumbuh. 2.
Jika menggunakan batang tidak berdaun, sisakan minimal 2 titik bekas daun tumbuh, atau jika lebih banyak akan lebih baik. Selanjutnya, bagian batang bawah yang ditanam ke dalam media. Sisakan 1 atau 2 titik bekas daun tumbuh. Lebih baik 2 titik. Selanjutnya, pemilihan pemotongan batang. Batang yang di-stek bisa dipotong di mana saja. Pemotongan yang baik untuk mendapatkan hasil maksimal. Pemotongan untuk batang bagian atas bisa di mana saja. Pemotongan untuk batang bagian bawah ada 3 cara. 1. Bisa dipotong di bagian pangkal cabang. Cara ini baik untuk tanaman mini dan batang kecil. 2. Bisa dipotong tepat pada bagian titik bekas daun tumbuh. 3. Bisa dipotong pada bagian bawah titik bekas daun tumbuh. Selanjutnya, cara perawatan stek. 1. Bisa dengan menggunakan sungkup atau ditutupi plastik. Dengan cara ini bisa merangsang pertumbuhan tunas lebih banyak, tetapi pertumbuhan tunas daun sedikit lebih lama membesar. Dan tunas yang baru tumbuh kurang kuat, mudah stres dan mudah layu jika terlalu cepat dibuka sungkupnya. 2. Tidak menggunakan sungkup atau tidak ditutupi plastik. Dengan cara ini pertumbuhan tunas sedikit lebih lama, tidak seperti cara ke-1, dan tunas tidak sebanyak seperti cara ke-1. Tetapi tunas yang baru tumbuh lebih kuat, tidak mudah. Nanti nggak ada pasang lagi ya untuk tidak membawa. Dari sini saya akan bertanya apa kira-kira yang bisa kalian jelaskan dari salah satu tadi yang bisa segera maju di depan. Ada yang bisa menjelaskan salah satu contohnya yang mencangkok tadi karena kalian sudah memperhatikannya dengan jelas tadi. Kemudian yang kedua toh mau cara stick. Cara yang mana mau kalian jelaskan di depan? Secara singkat saja. Atau mau jelaskan di masing-masing? Minimal ada yang paham ya. Di bawah juga. Ini paham? Coba. Tahu nggak? Ada pengen ke kemana? Coba baca terus. Jadi kalian ini tidak ada yang memperhatikan dengan jelas atau gimana? Bisa dijelaskan ulang tadi di videonya? Coba ya. Apa itu stick? Apa itu penjelasannya? Siapa yang bisa menjelaskan stick secara ulang? Stick adalah coba. Mencangkok hanya bisa dicoba pada tanaman yang berkambium. Tidak hanya itu, tanaman tersebut mempunyai buah yang berbiji berkeping 2. Halo semuanya, kembali lagi di channel Halo Edukasi. Sebagaimana yang sudah kita tahu, perkembangbiakan tanaman dibedakan jadi 2 metode, ialah secara vegetatif serta generatif. Pertumbuhan generatif adalah perkembangbiakan tanaman yang dicoba lewat kawin, di mana keadaan kelamin jantan berjumpa dengan kelamin betina. Berbeda dengan pertumbuhan vegetatif, merupakan metode reproduksi makhluk hidup tanpa terdapatnya peleburan sel kelamin jantan serta betina. Mencangkok adalah salah satu metode perkembangbiakan secara vegetatif buatan. Mencangkok hanya bisa dicoba pada tanaman yang berkambium.
Tidak hanya itu, tanaman tersebut mempunyai buah yang berbiji berkeping dua, serta tipe bunganya tertutup dan tipe pangkal yang dipunyai merupakan pangkal tunggal. Berikut ini contoh tumbuhan yang bisa dicangkok. 1. Jeruk. Jeruk merupakan salah satu tumbuhan yang dapat dicangkok dengan gampang di rumah. Memilah indukan yang bermutu serta sehat ialah kunci mencangkok tumbuhan buah ini. Metode mencangkok tumbuhan jeruk sangat gampang sebab cuma butuh mencermati cabang yang bagus serta besar. Setelah itu dikerap memakai pisau bersih. 2. Mangga. Bagi yang tertarik menanam mangga di rumah, tata cara cangkok dapat dipertimbangkan. Umumnya, hasil tumbuhan dari cangkok ingin yang bermutu sama dengan indukan. Jadi, seleksi tumbuhan yang betul-betul unggul serta berkembang dengan baik. 3. Durian. Tumbuhan durian lewat tata cara cangkok dapat berbuah rimbun asalkan dengan bibit yang pas. 4. Jambu. Jambu merupakan tumbuhan dengan batang berkayu serta berkambium dan dapat dicangkok. Rasa dari buah jambu bakal manis serta fresh bila lewat tata cara cangkok yang benar. Pilih tumbuhan jambu air, batu, ataupun jambu bol yang sehat serta berbuah rimbun. 5. Sawo. Sawo ialah tumbuhan yang dapat dicangkok serta jadi opsi kesukaan di rumah. Tetapi, perhatikan mutu tumbuhan buat bibit yang hendak kalian cangkok. Bila indukan tersebut bagus, maka hasilnya memuaskan. 6. Alpukat. Tumbuhan alpukat yang dicangkok wajib berasal dari indukan yang sehat serta rimbun. Dengan begitu, bibit tumbuhan alpukat dapat berkembang serta berbuah dengan mutu sama. 7. Nangka. Nangka lumayan banyak diperbanyak lewat cangkok. Kita dapat mencangkok tumbuhan nangka dari indukan luar biasa supaya hasilnya memuaskan. Itulah beberapa tanaman yang bisa dicangkok. Bila mengetahui tanaman lainnya, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, serta subscribe agar tidak ketinggalan video dari Halo Edukasi.